Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita di kebun kopi di desa apa, Dek? Desa Lebak Bulus, Kecamatan Cihara. Sejauh ini memang dipenuhi hutan kopi gitu kan. Tetapi sebelum kita lanjut, nama saya Genjar Nugraha dan ini Dede Iyana. Nah, dia merupakan salah satu petani kopi yang ada di kampung Pasirwaru ya. Pasirwaru Ya. Itu masih dalam kecamatan Cihara. Mungkin bisa dilihat di sini banyak sekali tumbuhan kopi yang memang tak terurus gitu. Mungkin bisa dijelaskan kenapa tumbuhan kopi ini sampai tidak terurus, Bapak Dede? Nah, baik, sedikit saya akan menjelaskan kenapa kebun kopi ini tidak terurus. Memang yang pertama yaitu kurangnya motivasi. Jadi dulu kopi ini ya masyarakat tidak beli di warung-warung gitu, Pak Ganjar. Namun akhir-akhir ini semenjak warung itu banyak gitu kan, kopi kan banyak juga gitu kan, masyarakat itu maunya yang instan. Kemudian harga kopi yang ada di masyarakat ini tidak laku dijual. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa kebun kopi ini sampai seperti ini. Ya. Nah, mungkin karena memang tadi ya, selain itu juga mungkin karena memang kurangnya nilai jual Kurangnya nilai jual, ya. Pasar yang belum tersedia, makanya kopi jadi seperti ini gitu. Tidak terurus itu kan. Sementara ketika kita melihat potensi ini sangat banyak dan lahan yang dipakai di sini ini juga luas gitu kan. Mungkin bisa lihat juga di sini ya. Nah, ini masih luas di sini. Diperkirakan ini ada berapa ribu batang, ada termasuk yang kecil yang di bawah gitu kan. Jika dihitung batang, saya simpulkan kalau 1000 takut nggak ada yang Pak Ganjar. Tapi kalau untuk 800 itu ada. 800. Ini di kebun yang ini. Di kebun yang ini. Ada lagi masih banyak gitu kan kebun warga yang tidak terurus, bukan hanya di sini. Karena tadi kurangnya motivasi. Kopi dari sini itu dari kampung tidak laku di pasar gitu. Berarti ketika kita kalkulasikan total semua yang ada di kampung Pasirwaru ya bisa mencapai 1000 batang, bahkan lebih ya? Bahkan lebih. Karena di Pasirwaru ini ada sekitar 5 titik, 5 titik kebun kopi. Hanya saja tadi sistemnya masih tumpang sari gitu ya. Benar. Jadi masyarakat di sini karena tidak laku tadi, jadi ditanami pohon yang lain. Contoh salah satunya ada cengkeh, kelapa gitu kan. Ini juga ada aren gitu kan. Masih banyak pokoknya karet. Sebenarnya ketika berbicara kelayakan memang kurang layak gitu. Tapi tadi kembali tadi karena tidak laku tadi, jadi masyarakat gitu kan lebih kepada menggunakan sistem tumpang sari. Nah, untuk ketinggiannya nih di sini itu sudah mencapai berapa ribu mdpl perkiraan gitu. Nah, perkiraan karena di kampung Lebak Pari 3 itu 1000, ada yang 1200 dan ini lebih tinggi dari kampung Lebak Pari 3, jadi sekitar 1200-an ya. 1200 sampai 1500 mdpl. Nah, untuk tumbuhannya jenis kopi Ini robusta kalau untuk di sini. Jadi tapi cocok buat ditanami arabica juga. benar. Berarti kedepannya lahan ini tuh bisa untuk kita lakukan peremajaan menanam kopi arabica ataupun robusta gitu kan ke depan. Karena memang dua varian kopi tersebut itu bisa tumbuh gitu kan. Bisa, arabica sebenarnya bisa tumbuh di sini. Hanya saja tadi, jadi dulu masyarakat itu kurang minat terhadap kopi arabica karena rasanya gitu kan. Rasanya memang ada asam-asam gitu kan. Jadi masyarakat itu kurang serak dengan kopi arabica, makanya tidak ditanami arabica. Nah, itu alasannya. Ya, benar. Nah, untuk sejauh ini dari pengalaman serta pengamatan di lapangan itu apa saja yang dibutuhkan dan harapan kedepannya itu untuk petani dan juga kebun kopi sendiri itu bagaimana Pak Dede? Nah, jadi ketika memang ingin mengadakan penghijauan kembali gitu kan, ini yang harus dibutuhkan sebenarnya yang pertama adalah bibit. Kenapa? Karena saya melihat dari bibit-bibit yang di sini, kemudian ada tumbuh yang di bawah sini kan, ini memang bibit-bibit yang tidak terurus gitu kan. Jadi ketika memang ingin mencapai goal gitu kan, berarti yang harus kita perhatikan itu dari bibitnya yang pertama.
Selain itu edukasinya juga terhadap masyarakat memang harus diterapkan juga supaya masyarakat paham ke arah mana nanti kopi ini akan berjalan gitu belajar. Untuk peralatan pendukungnya, Nah, untuk peralatan pendukung yang pertama ketika kita berbicara buka lahan berarti harus ada mesin rumput gitu kan, salah satunya gitu kan, mesin rumput. Kemudian yang kedua tadi bibit, terus yang ketiganya ya kalau cangkul kan masyarakat sudah punya cangkul di sini gitu kan. Nah, kemudian arit juga udah ada gitu kan. harapan kedepannya nih untuk kopi itu bagaimana gitu dari pendapat Pak Dede? Nah, harapan saya memang ketika kita terus konsisten gitu kan di jalan kopi ini, memang saya harapannya dari lokal itu kita menuju global gitu. Mantap. Nah, itu. Oke, mungkin menyinggung perkataan tadi, memang masih beratnya minim atau masih minimnya Masih minim. masih minimnya pemahaman serta wawasan ataupun edukasi yang petani miliki gitu tentang kopi itu sendiri, sehingga memang kopi di sini itu banyak yang tumbuh secara liar. Tumbuh secara liar ini Ya. sebenarnya. Ya. Nah, selain itu juga mungkin butuh dukungan serta dorongannya dari beberapa unsur elemen pihak manapun itu kan untuk mendukung dan mensejahterakan petani khususnya gitu kan. Iya. Karena Dan kita ada di sini untuk mensejahterakan petani gitu kan. Jangan sampai ada istilah seperti ini. Jangan sampai petani itu menangis di negara agraris gitu. nah itu Ya. maksud saya harapannya ya jangan sampai gitu kan. Karena saya perhatikan gitu kan. Memang sudah sekitar 15 tahun. Mm-mm. Jadi masyarakat tuh biasa minum kopi dari warung gitu kan. Ini sebenarnya miris. Kenapa saya miris? Lahan masih banyak gitu kan, kopi tidak terurus, tapi masih ada tadi statement kopi kita itu nggak laku di pasaran. Terima kasih pada Dede waktunya. Semoga dari cuplikan ataupun tayangan yang kita berikan serta mungkin keadaan situasi di lapangan yang kita sajikan membuka ataupun mengetuk hati para semua lembaga ataupun elemen yang bisa membantu pertumbuhan kopi di Kabupaten Lebak, khususnya di Kecamatan Ciaras itu sendiri, sehingga para petani dan juga para elemen yang menyukai kopi bisa menikmati kopinya sendiri dan petani bisa sejahtera di negerinya sendiri. Baik. Amin. Terima kasih, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani.